Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Piro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, video ini saya berusaha untuk sharing pengalaman mengenai pijat refleksi untuk mengatasi gangguan penyakit epilepsi atau ayan dengan pijat refleksi. Jadi tutorial video kali ini adalah pijat refleksi untuk mengatasi gangguan epilepsi atau ayan ya. Nah, seperti kita ketahui adalah penyakit epilepsi ini atau ayan adalah gangguan yang pada sistem saraf ya, sistem saraf pusat akibat pola saraf kita itu di otak itu tidak normal. Jadi hal ini bisa menimbulkan biasanya itu gejalanya tuh yang kita gampang ketahui adalah seperti kejang-kejang, terus juga perilaku yang tidak biasa ya, atau biasanya pada saat lagi kejadian itu kita tidak pernah menduga apa yang bisa dilakukan oleh orang yang terkena gangguan epilepsi ini, dan juga kadang-kadang sampai hilang kesadaran. Oke, kita lanjut aja langsung. Sebelum kita melakukan pemijatan, saya biasa seperti di video-video saya sebelumnya, saya selalu menyarankan untuk teman-teman untuk stretching ya, atau peregangan atau pelemasan yang ada di bagian telapak ini teman-teman ya. Jadi kita melakukan seperti ini teman-teman kurang lebih 2-5 menit. Nah, ini fungsinya adalah untuk melemaskan otot-otot yang ada di telapak kaki ataupun yang ada di bagian punggung kaki ya, di bagian atas. Nah, ini terutama yang ada kaitannya dengan otot ligamen yang ada di sini ya. Jadi kita lakukan seperti ini. Nah, kenapa kita harus lakukan seperti ini? Jadi fungsinya dari stretching ini pada saat pemijatan refleksi ini adalah, jadi pada saat kita melakukan pijat refleksi itu yang kita harapkan adalah kotoran-kotoran itu bisa terbuang dengan secara maksimal setelah dilakukan pemijatan. Oleh karena itu maka dilakukan stretching ini ya teman-teman ya. Oke, setelah kita melakukan stretching, kita balurkan telapak kaki ini dengan hand body lotion, dengan bisa juga dengan minyak kelapa atau minyak olive oil atau minyak urut agar bisa menjadi lembab dan memudahkan kita pada saat kita melakukan pemijatan, agar juga tidak menjadi lecet kulitnya ya pada saat dilakukan pemijatan, terutama dengan tongkat pijat. Oke. Nah, kita lakukan. Setelah itu kita langsung aja kita tentukan bagaimana kita memijat orang yang terkena gangguan epilepsi atau penyakit ayan ya. Jadi seperti di video saya sebelumnya, saya selalu untuk pemijatan pertama itu 3 titik pertama ya, yaitu ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya dan pengetahuan saya, bila mana hal itu dilakukan, maka pada saat setelah selesai dilakukan pemijatan, yang kita harapkan adalah ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing ini mau mengeluarkan kotoran akibat penyumbatan-penyumbatan yang terjadi di jalur saraf yang ada di kaki ya. Jadi itu benar-benar kita maksimalkan pengeluarannya agar bisa benar-benar keluar. Bila mana itu sudah banyak keluar, maka yang kita harapkan adalah kecepatan dalam kesembuhan. Oke. Nah, jadi kita seperti di video saya sebelumnya, untuk menentukan ginjal kita rabas sisi sini ya, sampai kita merasa ada tulang di sisi sininya. Nah, ini kita ratakan begini teman-teman, kemudian begini ya. Ini ginjal sejajar dengan antara telunjuk dengan jari tengah ya teman-teman ya. Nah, ini posisinya di sini teman-teman. Nah, untuk mengetahui titik-titik refleksi yang ada di telapak kaki, saya sudah sertakan gambar-gambarnya. Teman-teman bisa download di linknya, saya sudah sediakan di deskripsi ya. Jadi teman-teman nanti bisa mempelajari titik-titik refleksi, area-areanya di link download yang sudah saya berikan kepada teman-teman. Oke, pertama kita ginjal, kedua saluran kencing,
Saluran kencing ini sejajar dengan ini teman-teman ya. Jadi dia ini persis di belakang ini nih. Di depannya ini ada tulang, nah ini ya. Tapi dia sejajar ini. Kalau saya biasanya gampang gini aja nih teman-teman tuh. Kita begini aja. Ya. Nah, ini adalah saluran ginjal, saluran kencing dan kandung kencing. Nah, cara mijatnya seperti ini teman-teman ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini teman-teman, bisa seperti ini ya, pakai ini. Bisa juga menggunakan tongkat pijat. Ya. Ada yang berbentuk lancip ataupun yang berbentuk agak tumpul ya. Nah, misalkan sebelum kita melakukan pemijatan, setelah kita menentukan, kita balurkan selalu hand body lotion teman-teman, jangan tidak ya. Kita balurkan hand body lotion, terus kita pijat ya. Pada saat memijat ini jangan lari-larian kemana-mana ya, tekan posisinya tetap di satu titik itu ya. Nah, tekanannya itu bisa 1-2 kilo saja cukup. Nah, untuk menentukannya kita pijat aja, misalkan ini timbangan kita pijat. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bisa tentukan, oh kalau 1 kilo begini, kalau 2 kilo begini. Oke. Nah, lama memijatnya saya sarankan 5-10 menit ya. Kenapa? Agar bisa maksimal hasilnya nantinya ya. Tekanannya 1-2 kilo, durasinya 5-10 menit. Gunakan selalu hand body lotion. Setiap ini mulai kering, kita tambahin lagi hand body lotionnya atau minyaknya ya. Lakukan hal ini di titik ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. 3 titik ini lakukan sama semua ya. Oke, kemudian kita ke daerah kepala. Kenapa ke daerah kepala? Karena di daerah kepala ini adalah semua aktivitas yang kita lakukan ini didasari oleh perintah yang datangnya dari kepala ya, dari otak ya. Nah, kebetulan karena kita kali ini membahas mengenai penyakit epilepsi atau ayan, ya otomatis bagian kepala ini adalah bagian yang paling penting untuk kita pijat. Yang pertama itu adalah bagian otak besar ya. Otak besar itu posisinya adanya di sini teman-teman ya. Kurang lebih di sini. Nah, ini kita pijat juga. Terus di sini ada otak kecil teman-teman. Kita pijat juga ya. Kemudian kelenjar bawah otak teman-teman, di sekitar sini teman-teman ya. Nah, untuk dahi juga kita pijat yang ada di daerah sini teman-teman. Pokoknya yang berkaitan dengan kepala kita pijat ya. Nah, untuk kepala itu daerahnya ibaratnya itu bersilangan. Bila mana kita pijat untuk kepala bagian otak bagian kanan, maka yang dipijat adalah kaki kiri, jadi dia silang ya. Nah, oke. Terus kemudian saraf trigeminus teman-teman di sini. Ya. Ini ada di sini saraf trigeminus ya. Nah, kemudian ini dahi ya, semuanya di sini ya. Dahi sini, 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 sini. Ini sama yang dahi sini. Ini dipijat semuanya teman-teman. Jangan tidak dipijat, oke? Gunakan selalu hand body lotion setiap kita dalam melakukan pemijatan. Yang pertama itu adalah otak besar, yang kemudian itu otak kecil yang kita pijat ya. Terus juga ini ya teman-teman ya. Daerah kelenjar bawah otak, kemudian dahi ya. Dahi 1 2 3 4 5 ya di bagian ujungnya ya. Kemudian saraf trigeminus ya. Nah, saraf trigeminus ini yang berkaitan dengan panca indera, sistem panca indera kita nih. Oke. Nah, ini adalah bagian-bagian titik refleksi yang ada di bagian kepala yang harus kita pijat untuk pijat refleksi untuk mengatasi gangguan penyakit epilepsi atau ayan. Oke. Nah, kemudian yang kita harus pijat juga adalah kelenjar. Kita beralih ke kelenjar yang namanya kelenjar paratiroid yang ada di bagian leher ya. Nah, ini adalah bisa dikatakan adalah mengatur kadar zat kapur yang ada di dalam darah dan tulang. Jadi posisinya nih ada misalkan ini sendi pertama ya dari jempol ya. Nah, kemudian ini sisi kedua. Nah, ini sendi kedua. Nah, ini persis di depannya teman-teman.
sekitar sini teman-teman. Jadi kalau di sisi sini ini adalah bagian dari leher ya. Nah, kita di belakangnya di sini. Ini teman-teman. Nah, ini pijat agak keras untuk yang di sisi sini ya. Seperti ini teman-teman, gunakan selalu hand body lotion. Tekanannya 1 sampai 2 kilo, durasinya 5 sampai 10 menit teman-teman. Oke. Nah, kemudian pijat juga itu adalah sistem metabolisme. Di mana sistem metabolisme ini berkaitan juga dengan tekanan darah yang nantinya ke arah otak nih ya. Itu adalah kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal itu adanya posisinya di sini teman-teman. Jadi dia persis di atasnya ginjal. Jadi kalau misalkan posisi organnya itu dia nempel di ginjal persis di bagian atas ya. Jadi kelenjar ini mengatur banyak hal ya teman-teman ya. Dia mengatur banyak hal. Kelenjar getah bening kelenjar adrenal ini salah satunya adalah tekanan darah, menambah produksi hormon seksual, terus juga dia mengatur kadar gula ya yang ada di liver ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia menstimulasi persediaan gula ya. Nah, terus juga menambah gula di dalam darah, tapi fungsi utamanya adalah sebagai pelumas untuk untuk kinerjanya jantung, otot jantung ya. Jadi otot jantungnya itu agar bisa bekerja secara maksimal. Nah, biasanya kalau jantung itu juga karena dia mengatur tekanan darah, ini di sini teman-teman ya. Nah, ini pijat aja 1 sampai 2 kilo tekanannya 5 sampai 10 menit. Kemudian jangan lupa selalu gunakan hand body lotion teman-teman. Oke. Nah, ini adalah titik-titik yang harus kita pijat juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kita harus pijat adalah setelah adrenal ini adalah bagian paru-paru teman-teman. Nah, paru-paru ini itu adanya di sini teman-teman ya. Daerah sini nih. Ya, antara di atas telunjuk sampai sini teman-teman. Sampai jari manis nih. Jadi kalau kita begini ya. Begini nih. Nah, ini persis posisinya di sini teman-teman. Saya hanya menggambar sekedar itunya aja ya, kurang lebihnya aja teman-teman ya. Nah, ini adalah bagian paru-paru ya. Nah, ini kita karena ini lebar, kita pijat begini aja teman-teman. Nah, setelah kita lakukan ini selama kurang lebih 10 menit, maka kita lakukan pemijatan di daerah kelenjar reproduksi dan jantung ya. Nah, kita ke jantung dulu dari sini. Nah, jantung itu posisinya adanya di sini teman-teman. Jantung itu posisinya jadi sejajar dengan ini teman-teman ya. Sejajar sama ini. Nah, kurang lebih segini teman. Nah, ini di sini. Nah, ini jantung ya. Kita pijat jantung ya, tekanannya 1 sampai 2 kilo. Cuman kalau misalkan jantung ini agak sensitif, jadi jangan terlalu kita keras-keras juga. Kita tanya pada pasiennya, kalau misalkan tekanan 1 kilo aja sudah sakit, jangan diteruskan sampai lebih dari 2 kilo ya. Karena itu nanti akan malah merusak atau mencederai saraf-saraf titik refleksinya, yang mana hal itu nanti tidak akan bisa menstimulasi kotorannya itu agar bisa dikeluarkan. Oke, ini jantung. Tadi kita sudah pencet ke kelenjar adrenal untuk membantu jantung. Nah, ini kita pencet jantungnya. Nah, setelah itu kita pijat yaitu adalah kelenjar yang disebut kelenjar reproduksi. Nah, fungsi utamanya salah satunya selain berkaitan dengan organ reproduksi kita, itu adalah dia memperbaiki sel-sel yang mati yang ada di tubuh kita. Jadi ini berkaitan dengan otak yang terjadi ketidakseimbangan, mungkin dikarenakan banyak sel yang mati, hingga sistem listrik sarafnya orang penderita AYAN ini jadinya terganggu ya. Nah, pertama ini yang ada di titiknya adalah di sini. Ini tekan keras-keras, cari daerah yang paling tinggi ya, atau teraba tulangnya paling tinggi, puncaknya di sini, puncak betis. Puncak tumit. Nah, kemudian itu kita pijat ya, agak keras biasanya.
Nah, kalau misalkan rambutnya rontok, nah ini juga Pak, kita pijat ini teman-teman ya. Nah, oke. 5 sampai 10 menit, 1 sampai 2 kilo tekanannya, gunakan selalu hand body. Nah, yang kedua itu titiknya di sini posisinya adanya teman-teman. Ya. Posisinya dia ada di sini teman-teman, kelenjar reproduksi. Posisinya di sini. Jadi ini ada belakang belakang mata kaki ya. Nah, ini posisinya di sini. Gini teman-teman. Nah, kalau ini tulang tungging teman-teman ya, sisi sini ya. Nah, kita pijat di sini aja nih. Nah, kita pijat begini dari bawah ke atas ke arah jantung ya semuanya ya. Agar itu bisa tersalurkan dan keluar kotorannya. 5 sampai 10 menit. Gunakan hand body lotion 1 sampai 2 kilo tekanannya ya. Sering-sering harus menggunakan hand body karena kulit di atas, bagian atas ini lebih sensitif dibanding di kulit yang di bagian bawah. Oke. Kemudian yang terakhir adalah sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran yang ada di tubuh kita itu melalui kelenjar limfe atau kelenjar getah bening ya. Jadi getah bening itu dia membawa kotoran dan juga membawa vitamin yang berguna untuk tubuh kita melalui darah ya. Oke. Yang pertama di sini teman-teman. Oke, kelenjar getah bening antara yang di sini adalah yang bagian dada. Ini kurang lebih begini teman-teman ya. Jadi antara tulang yang dari jempol dan telunjuk ini membentuk segitiga nih di sini nih teman-teman ya. Nah, gini teman-teman. Nah, di sini adalah tenggorokan dan pernapasan. Nah, ini kelenjar getah bening bagian dada. Ini yang harus kita pijat. Jadi kita pijat seperti ini ya. Oke. Nah, bila mana kita pijat ini dari bawah ke atas ya teman-teman ya. Oke, nah kemudian kita juga pijat bagian sisi sini teman-teman. Jadi kalau kita raba, nah ini ada tulang mata kaki ya. Ini persis posisinya di depannya. Nah kemudian juga ada bagian kelenjar getah bening bagian perut. Ini kelenjar getah bening bagian bagian atas ya. Dan kemudian di sini juga ada di depan mata kaki antara tulang ini dengan tulang ini. Nah ini ada yang kayak jendol-jendol ya, gendut-gendut gini. Nah ini adalah kelenjar letakkan daerah situ teman-teman. Ini kelenjar getah bening bagian atas samping. Nah 4 titik ini yang di atas ini kelenjar getah bening semuanya dipijat. Selalu gunakan hand body lotion. Kemudian tekanannya 1 sampai 2 dan kemudian 5 sampai 10 menit tekanannya. Oke teman-teman, itu adalah titik-titik yang harus kita lakukan pemijatan untuk pijat refleksi untuk mengatasi gangguan penyakit ayan atau epilepsi ya teman-teman ya. Jadi setelah kita melakukan pemijatan di sebelah kaki kiri, maka kita juga lakukan pemijatan di kaki kanan sama. Cuman perbedaannya di kaki kanan itu tidak ada jantung. Jadi jantung dilewati titik jantungnya. Jadi saya review dari awal ya. Dari yang pertama itu adalah ginjal, saluran kencing dan kandung kencing. Kemudian kita lari ke otak ya. Otak besar, otak kecil ya. Otak besar, otak kecil, terus kemudian kelenjar bawah otak, kemudian adalah dahi ya. 1 2 3 4 5. Kemudian ini teman-teman. Kelenjar trigeminus ya. Nah, setelah kelenjar trigeminus, maka lakukan pemijatan di bagian kelenjar paratiroid. Nah, kemudian kita lakukan pemijatan di kelenjar adrenal, kemudian paru-paru, kemudian jantung, kemudian reproduksi yang ada di bawah tumit maupun yang ada di sini ya, teman-teman ya, di belakang mata kaki ya. Kemudian lakukan juga pemijatan di daerah kelenjar getah bening, kelenjar getah bening bagian dada, bagian perut, bagian atas, kemudian bagian atas samping. Oke teman-teman, itu adalah titik-titiknya. Semoga teman-teman bisa paham. Nah, kemudian untuk membantu cepat agar bisa sembuh, maka teman-teman bisa mencoba untuk ramuan herbalnya itu adalah teman-teman bisa mencari atau merebus buah ceplokan ya.
terus juga daun meniran, daun kumis kucing, bisa juga deringo rimpangnya ya, temulawak ya rimpangnya, kemudian juga kelintang, ambil di bagian akarnya, terus daun sangket. Nah, itu adalah tanaman-tanaman atau herbal yang bisa teman-teman cari untuk bisa mempercepat penyembuhan gangguan penyakit epilepsi atau ayan. Jadi caranya ambil dari yang sudah saya sebutkan tadi itu 3 bagian, masing-masing kurang lebih 20 gram atau 25 gram. Rebus dalam 3 gelas air, jadikan menjadi 2 gelas air, minum pagi dan sore. Nah, untuk kemudian teman-teman juga untuk orang yang mengalami gangguan epilepsi atau ayan ini, hindari hal-hal yang bersifat makanan-makanan yang mengandung jeroan, lemak, telur, dan otak ya. Nah, itu makanan yang harus dihindari. Jika teman-teman lakukan 3 hal tersebut, pijat refleksi, minum herbalnya, kemudian juga menjaga makanannya, pantangannya, insya Allah teman-teman juga bisa cepat sembuh ya. Oke teman-teman, cukup video kita kali ini mengenai pijat refleksi ya untuk mengatasi penyakit ayan dan epilepsi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Bila mana bermanfaat, silakan subscribe, silakan klik like dan share, dan juga bila mana teman-teman ingin bertanya atau bisa komen di kolom komentar, atau teman-teman bisa datang ke tempat saya dengan perjanjian untuk konsultasi mengenai pijat refleksi. Terima kasih teman-teman. Salam sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.